Masih selanjutnya, ini gara-gara ketagihan judi online pemirsa. Seorang mantan karyawan bank di Goa, Sulawesi Selatan nekat mencetak dan mengedarkan uang palsu. Setelah melakukan penyelidikan selama beberapa waktu, polisi akhirnya menggerebek rumah seorang pria bernama Haris 30 tahun di Desa Bontoramba, Kecamatan Palangga, Goa, Sulawesi Selatan, Senin petang. Selain menangkap pemilik rumah, polisi yang melakukan penggeledahan mendapati perangkat elektronik untuk mencetak uang palsu berikut sejumlah uang palsu pecahan Rp100.000. Pria yang pernah bekerja di sebuah bank milik pemerintah itu pun mengaku nekat mencetak dan mengedarkan uang palsu karena kecanduan judi online juga terdesak kebutuhan sehari-hari. Aksinya terbongkar setelah banyak pedagang di sekitar Goa yang melapor telah menjadi korban peredaran uang palsu. Untuk saat ini barang bukti diamankan yaitu berupa satu buah mesin printer, beberapa lembar kertas HPS, tinta, dan uang lembaran Rp100.000 sejumlah 36 lembar. Akibat perbuatannya, tersangka akan dijerat pasal 36 Undang-Undang Mata Uang dengan ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara. Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Goa, Sulawesi Selatan. Ini apa yang dikatakan orang gitu ya, berbuat buruk yang satu dapat mengakibatkan atau efek dominonya ke perbuatan buruk lainnya gitu. Ustaz, apakah judi ini memang bisa dikatakan sebagai induk dari kejahatan juga seperti minuman keras gitu? Padahal kan sebenarnya mungkin ada yang berpandangan gitu, ini judi itu seperti hoki-hokian gitu. Sebenarnya gimana sih Ustaz kita melihat judi ini? Ya, kalau kita rujuk kepada surat Al-Maidah 90 sampai 91, Allah analogikan bahwa perbuatan khamar, judi, mengundi nasib ini termasuk perbuatan yang sama-sama induk dari kejahatan. Ketika seseorang melakukan satu tindakan kejahatan dan mendorongnya untuk berbuat kejahatan yang lain, itulah induk namanya. Kan kalau ada induk itu menelorkan, induk itu melahirkan berbagai hal. Nah, demikian juga judi sesuai dengan analogi ayat tadi, ini akan menjadi pemicu terjadinya kejahatan-kejahatan. Ia manakala-kala ia akan mencari modah dengan cara mengabaikan apapun aturan. Mungkin mencuri, merampas, merompak, dan sejenisnya. Atau ia memalsukan uang, ia menggandakan uang, dan sejenisnya. Karena sudah tercandu, ia ingin terus-menerus mendapatkan kemenangan, ya kekalahan dulu kekalahan kan nanti ada kemenangan. Sehingga dengan demikian pikirannya pun tidak lagi sehat dan ia mengabaikan beberapa hal. Bahkan dikatakan oleh para ulama, judi ini menjadi induk keretakan rumah tangga. Coba lihat, kalau sang suami tidak bekerja malah berjudi, yang ada ketika pulang terjadi ketidakharmonian, keretakan rumah tangga. Karena tuntutan dari istri tidak dipenuhi oleh suami. Sedangkan suami bergantung kepada judinya, tidak pernah mendapatkan kemenangan. Untuk itu kita hindari perbuatan judi ini karena memicu, bahkan memacu perbuatan-perbuatan yang lainnya. Demikian juga dikatakan oleh Allah di antara yang kemudian akan muncul dari perjudian adalah permusuhan dan pertikaian. Kan tidak selamanya orang itu berjudi menang dalam tanda kutip, banyaknya kalah. Maka ia tentu atas dasar itu ia berusaha untuk mendapatkan. Yang kalah pun ingin menang, yang menang ingin menang terus dan sebagainya. Padahal selalu ada pihak yang dirugikan dari perbuatan yang disebut dengan al-maisir atau al-qimar, perjudian ini. Baik, itu ya Ustaz, ya harus kita tanamkan lagi di benak kita pemahaman soal sebenarnya lebih banyak mudorotnya gitu ya dalam mengundi nasib lewat perjudian daripada sebenarnya untung yang akan kita dapat. Meskipun sekali menang, tapi ntar akan ngelit kita ke sesuatu yang lebih dalam lagi, lebih buruk lagi seperti itu Ustaz ya. Itulah yang harus diperhatikan. Kita ke informasi selanjutnya.